Kalau saya pribadi ya, sebenarnya termasuk yang menyesalkan gitu, seorang Joko Widodo. Karena ngeliat prosesnya ya, tadi benar-benar profil rakyat dari bawah ditampung sama PDI Perjuangan gitu kan. Tapi ujungnya sampai harus pecah kongsi, keluar narasi yang berbeda yang kita jadi tontonan publik. Satu menyesalkan kenapa? Karena sebenarnya kalau itu nggak terjadi, jadi contoh yang baik ketika partai dalam pengkadernya begitu sempurna. Itu satu. Tapi disitulah kita harus mulai selalu mencurigai hal-hal yang bersifat populis dan pencitraan. Itu pelajaran sangat mahal. Itu poinnya. Ya? Jadi jangan apa-apa yang populis itu kita anggap baik. Dan misalnya begini, selama 2014-2019 praktis Pak Jokowi itu bekerja tanpa lelah, dengan satu mantra, tanpa percepatan infrastruktur negara ini nggak bisa bersaing, sampai situ Tapi itu berhenti di situ. 2019 ke atas ini sudah power game, political game. Ya udah muncul lah hasrat kekuasaan. Udah mulai kumpul-kumpulnya sama konglomerat, gitu-gitu loh, bukan lagi itu kan. Lalu sudah mulai nggak terkendali. Udah mulai nggak terkendali nih. Kenapa? Misalnya bangun jalan tol. Tak terkendali itu artinya partai udah nggak diajak bicara. Melebihi kemampuan dan kepantasan. Ya. Misalnya lu bangun jalan tol ribuan kilometer. Yang bangun kan bukan APBN, Pak. Yang bangun kan BUMN. Sekarang BUMN-nya udah mau mati semua tuh. 6 karya-karya yang sekarang itu. Udah semaput semua. Sementara infrastruktur jalan negara, infrastruktur jalan desa dan sebagainya, ada perkembangan nggak? Nggak juga. Sementara lagi nih, di sepanjang jalur yang dilalui oleh tol, kota-kota yang kemudian dilewati tol itu ekonominya semua menurun drastis, Pak. Ini nggak pernah dipikirkan gitu loh. Lalu bangun infrastruktur gede-gede, kagak ada gunanya. Meskipun ada juga yang bertanya, ya saat itu kan Pak Jokowi partai pendukungnya PDI Perjuangan. Oh betul. Kok nggak ada suara-suara keras? Ada. Silakan buka TV Parlemen. Silakan lihat di semua komisi. Ada. Jangan-jangan Tetapi cuma Bang kan Deddy sebagai aja. partai yang berada di pemerintahan, seringkali kita harus menahan diri tidak secara terbuka di media massa. Tapi kan kita di ruang-ruang DPR, karena memang DPR lah tempat di mana dilakukan proses checks and balances dong. Lalu apa? Ya pimpinan partai bertemu langsung dengan presiden menyampaikan masukan-masukan.